Hai, bersama saya Pak Tara. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mata kuliah strategi dan metode pembelajaran. Dengan tema pertama adalah memahami konsep dasar pembelajaran. Pada kali ini, kita akan membahas pengertian pendekatan, kaitannya dengan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep dasar dalam perencanaan program pendidikan nonformal. Perencanaan dalam pembelajaran meliputi strategi dan metode dalam pembelajaran pendidikan nonformal, serta mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi dalam pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan nonformal, serta berbagai pendekatan dalam berbagai macam program yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran banyak beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali seseorang dalam merancang suatu proses pembelajaran merasa kebingungan untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran, serta model pembelajaran. Berikut ini akan kita paparkan istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut. Sehingga harapannya ketika kita dalam merencanakan program pembelajaran pendidikan nonformal, kita akan sesuai memberikan atau merancang strategi pembelajarannya, metodenya, maupun tekniknya. Pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran pada pendidikan nonformal ada dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada guru. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan dalam Abid Samsudin Makmum 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.
2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. 4. Menetapkan norma-norma dan batasan minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilannya. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau tutor ataupun fasilitator. Satu, pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar yang menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu difahami warga belajar secara pasti. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Pendekatan ekspositori dalam pembelajaran cenderung berpusat pada sumber belajar dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. B. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. C. Materi lebih cenderung bersifat informatif. D. Terbatasnya sarana pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan pendekatan ekspositori. A. Sumber belajar menyampaikan. Langkah-langkah penggunaan pendekatan ekspositori. Yang pertama adalah sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip dasar, serta contoh konkretnya. Pada langkah ini, sumber belajar dapat menggunakan berbagai metode yang dianggap tepat untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, baik dilakukan oleh sumber belajar atau warga belajar, atau bersama antara sumber belajar dengan warga belajar. Keuntungan dari penggunaan pendekatan ekspositori adalah sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Bahan belajar yang diperoleh warga belajar sifatnya seragam, yaitu diperoleh dari satu sumber. Melatih warga belajar untuk menangkap, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai, dapat diikuti oleh warga belajar dan jumlahnya relatif banyak. Di samping kebaikan, ada juga kelemahan, yaitu pembelajaran terlalu berpusat pada sumber belajar, sehingga terjadi pendominasian kegiatan oleh sumber belajar, yang mengakibatkan kreativitas warga belajar terhambat. Kelemahan lain yaitu sulit mengetahui taraf pemahaman warga belajar tentang materi yang sudah diberikan, karena dalam hal ini tidak ada kegiatan umpan balik. Untuk mengatasi kelemahan pendekatan ini harus ada usaha dari sumber belajar tentang jenis metode yang digunakan, yaitu setelah menyampaikan informasi selesai harus ada tindak lanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode bervariasi yang sekiranya memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk mengemukakan permasalahan atau gagasan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah. 2. Pendekatan inquiry. Istilah inquiry mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking.
Semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih bersifat pada keaktifan warga belajar. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry, sumber belajar menyajikan bahan tidak sampai tuntas, tetapi memberi peluang kepada warga belajar untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara pendekatan masalah. Sebagaimana dikemukakan oleh Brunner bahwa landasan yang mendasari pendekatan inquiry ini adalah hasil belajar dengan cara ini lebih mudah diingat, mudah transfer oleh warga belajar. Pengetahuan dan kecakapan warga belajar yang bersangkutan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik karena warga belajar merasa puas atau penemunya sendiri. Pendekatan inquiry ditunjukkan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Warga belajar dituntut untuk dapat mengungkapkan sejumlah pertanyaan secara sistematis terhadap objek yang dipelajarinya, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan dari hasil informasi yang diperolehnya. Peran sumber belajar dalam penggunaan pendekatan inquiry ini adalah sebagai pendamping atau fasilitator yang dapat mengarahkan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan penggunaan pendekatan inquiry yaitu sebagai dikemukakan oleh Trabani. Yang pertama adalah stimulasi. Sumber belajar mulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Kedua adalah problem statement. Warga belajar diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, warga belajar diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, mewawancarai narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. Data processing. Yang keempat adalah data processing. Semua informasi itu diolah, dilacak, diklasifikasikan, ditabulasikan, kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kelima adalah verifikasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, tafsiran atau informasi yang ada tersebut, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek terbukti atau tidak. Keenam adalah generalisasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka warga belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Adapun langkah secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai evaluasi tentang penggunaan pendekatan inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pemberian dorongan. Kegiatan ini ditujukan untuk menarik perhatian warga belajar dan mengungkapkan hubungan bahan belajar yang akan dipelajari dengan bahan belajar yang sudah dikuasai atau dalam keseluruhan bahan belajar secara utuh. Kedua adalah kegiatan menyampaikan rencana program pembelajaran. Kegiatan ini ditujukan untuk mengungkapkan rencana program pembelajaran termasuk prosedur pembelajaran yang harus diikuti oleh warga belajar. Yang ketiga, proses inquiry, pelaksanaan pembelajaran dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pengajuan permasalahan, pengajuan pertanyaan penelitian atau hipotesis, pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan penarikan generalisasi.
Keempat, umpan balik. Kegiatan ini ditujukan untuk melihat respon warga belajar terhadap keseluruhan bahan belajar yang telah dipelajari. Kelima, penilaian. Kegiatan penilaian dilakukan oleh sumber belajar baik secara lisan maupun tertulis dan atau penampilan. Dalam penggunaan pendekatan inquiry, sumber belajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, warga belajar sudah memiliki pengetahuan konsep dasar yang berhubungan dengan bahan belajar yang akan dipelajari. Kedua, warga belajar memiliki sikap dan nilai tentang keragaman terhadap informasi yang diterima. Keingintahuan, respek terhadap penggunaan pikiran, respek terhadap data, objek, keinginan dalam mengambil keputusan, dan toleran dalam ketidaksamaan. Ketiga, memahami prosedur pelaksanaan penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Apabila pendekatan inquiry digunakan dalam kegiatan pembelajaran, maka banyak kelebihan yang diperoleh, diantaranya yaitu: pertama, menumbuhkan situasi keakraban di antara warga belajar karena diberi kesempatan untuk saling berkomunikasi dalam memecahkan suatu permasalahan. Kedua, membiasakan berpikir sistematis dan analisis dalam mengajukan hipotesis dan memecahkan masalah. Ketiga, membiasakan berpikir objektif dan empirik yang didasarkan atas pengalaman atau data yang diperoleh. Keempat, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran. Dan kelima, dapat menambah wawasan bagi warga belajar dan sumber belajar karena terjadi saling tukar pengalaman. Di samping kelebihan dan pendekatan ini juga tidak lepas dari kelemahan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran, yaitu apabila tidak ada kesiapan dan kemampuan dari warga belajar untuk memecahkan permasalahan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Juga kemungkinan akan terjadi pendominasian oleh beberapa orang warga belajar yang sudah bisa dalam hal mengemukakan pendapat. Untuk mengurangi permasalahan yang mungkin muncul, sumber belajar dituntut memiliki kemampuan dalam hal membimbing dan mengarahkan warga belajar supaya mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi yang sudah dimiliki. Ini adalah kaitan dengan pendekatan. Dari pendekatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam merencanakan suatu pembelajaran pada warga belajar, perlu kita fokuskan pembelajaran nantinya kita memilih pendekatan mana. Sehingga pendekatan yang kita pilih nanti konsekuensinya akan mengikut strateginya seperti apa. Metodenya apa, tekniknya apa. Nah, ini nanti akan menjadi suatu model pembelajaran. Mungkin harapan kita semua adalah bagaimana kita bisa melihat ini semua sebagai piramida suatu perencanaan pembelajaran. Berawal dari filsafat, teori, pendekatan, strategi, metode, dan teknik, setelah model, sehingga kita akan tahu kita nanti mau mengembangkan pembelajaran PNF ke arah mana, dengan hasilan seperti apa. Demikian pembahasan terkait dengan pengertian pendekatan dalam pembelajaran. Kita akan jumpa kembali pada tayangan selanjutnya dengan topik terkait dengan strategi pembelajaran. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wisan.